Inilah perjalanan saya solo traveling 2 negara, Malaysia dan Thailand, selama 10 hari. Keberangkatan dan kedatangan termasuk dihitung. Persisnya 1-9 Juli 2013. Perjalanan ini dengan biaya hemat alias backpackeran. Hemat dalam akomodasi perjalanan karena mendapat tiket promo, menginap di hostel, bukan hotel, dan selalu menggunakan angkutan publik, bukan taksi, kalau ke sejumlah destinasi. Saya berangkat dari Bandara Juanda Sidoarjo, membawa 1 tas punggung backpack dengan kapasitas 7 kg dan 1 tas tangan. Ya, pertimbangannya agar bisa masuk kabin pesawat dan tak perlu taruh di bagasi. Tiket promo dari maskapai Air Asia sangat membantu solo traveling saya ini. Dari Bandara Juanda, pesawat mendarat di Bandara Kuala Lumpur yang khusus untuk maskapai low budget. Untuk selanjutnya dengan maskapai yang sama, melanjutkan terbang dan mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand. Saya menginap di dekat stasiun Walampong, Bangkok, dengan pertimbangan lebih memudahkan kalau mau pergi kemana saja. Kebetulan saya tidak suka jalan-jalan ke mall. Dari stasiun Walampong ini, solo traveling dimulai dengan destinasi kawasan Candi Ayutthaya. Lokasinya tidak jauh dari stasiun Ayutthaya. Perjalanan kurang lebih 2 jam kalau dari Bangkok. Setelah turun, jalan kaki terus menyeberang sungai. Di seberang ada banyak pilihan untuk mengelilingi komplek Candi Ayutthaya. Bisa sewa sepeda atau yang lain, tapi saya memilih jalan kaki saja. Solo traveling berlanjut ke sejumlah destinasi di dalam kota, yakni ke Grand Palace dan Wat Po. Karena jalan sendiri, saya menikmati sudut-sudut Grand Palace sebelum bergeser dengan jalan kaki ke Wat Po. Lokasinya nggak terlalu jauh. Oh ya, ada satu destinasi lain, yakni Wat Arun di seberang sungai Chao Phraya. Sungai ini juga menjadi salah satu jalur transportasi di Bangkok. Saya sempatkan jalan ke sana, ke Wat Arun, sebelum kembali ke tempat penginapan. Sorenya saya sempatkan mampir ke salah satu mall buat cari oleh-oleh khas Bangkok, namanya MBK. Kalau dari penginapan saya sangat mudah menjangkaunya dengan naik bus kota. Malam harinya saya melanjutkan perjalanan ke Krabi, tapi tidak ada kereta api yang langsung ke kota itu, jadi saya harus turun di Suratani, jadi kota terdekat dari Krabi. Lebih dulu baru naik kendaraan ke Krabinya. Sangat menarik ketika memesan tiket kereta api di stasiun Walampong. Saat ke counter tiket, seorang petugas meminta saya datang ke ruangannya. Ditanya hendak kemana. Dia mengecek dan menawarkan untuk mengambil kereta sleeper, dan nanti setelah tiba di Suratani ada fasilitas koneksi kendaraan ke Krabi, seperti join tiket gitu ya. Ya, ini seperti naik Mutiara Timur jurusan Banyuwangi, terus ada layanan bus Damri ke Denpasar. Saat saya mengatakan setuju, saya tidak diminta ke loket lagi, tapi si petugas langsung memproses tiket saya di ruangan itu juga. Nggak lebih 5 menit, tiket sudah di tangan. Inilah Krabi, kota yang relatif tenang, tidak sehiruk pikuk Phuket. Ada beberapa tempat menarik di sini, tetapi saya memilih jalan-jalan di darat saja, tidak ke pantainya atau yang lain. Salah satunya adalah ke kuil Gua Harimau dan cari kuliner di Krabi Walking Street. Sehari di Krabi, saya melanjutkan perjalanan ke Langkawi, salah satu pulau di Malaysia. Jadi naik tuk-tuk dulu ke Terminal Trang Krabi, kemudian ambil bus ke Dermaga Satun. Dari Satun nanti ada ferry yang menuju Langkawi. Pulau Langkawi dengan ikon burung elang adalah pulau yang tenang, tidak terlihat petugas polisi di jalanan, tidak ada angkutan kota.
Jadi kalau kemana-mana harus sewa kendaraan. Saya memilih jalan kaki ke tempat menginap. Esoknya dari depan kantor pariwisata di Langkawi, ada seorang pengemudi menawarkan tumpangan ke Geopark Langkawi. Tanpa pikir panjang, saya mengiyakannya aja. Begitu sampai, baru sadar, loh, nanti baliknya gimana? Biar sajalah. Yang penting saya jalan dulu, pesan tiket buat naik gondola atau cable car ke puncak, menikmati pemandangan dari atas. Oh ya, harga tiket warga lokal dan wisatawan asing di sini berbeda, sama seperti kalau mengunjungi Borobudur. Harga tiket berbeda untuk orang Indonesia dan wisatawan asing. Di puncak saya bertemu orang Jember yang baik hati. Dia bilang kerja kontraktor di Kuala Lumpur tapi sedang liburan. Dia menawari mengantar saya ke dermaga Langkawi kalau mau melanjutkan perjalanan ke Kuala Perlis. Tentu saja saya tidak menolak tawaran ini. Dari dermaga Langkawi, kapal feri membawa saya ke Kuala Perlis, dan dari sini saya naik bus malam ke Kuala Lumpur. Tiba di Puduraya, daerah kawasan sana, dini hari. Saya masih ingat itu waktunya sebelum sahur, karena memang masanya sedang Ramadan ya. Saat tengah menunggu pagi, bertemu orang dari Palembang. Dia bekerja di Kuala Perlis. Ternyata satu bus dengan saya, cuman saya tidak ingat dia duduk di mana. Dia kerja di sana di Kuala Perlis, membuat dan menjual kopiah. Saya lupa namanya. Dia minta saya menemani sahur dengan menu nasi goreng. Terima kasih orang baik. Kami berpisah di terminal Puduraya. Ya, dia langsung ke bandara dan saya ada schedule mampir ke Genting Highland sebelum sorenya kembali ke Surabaya. Dari terminal Puduraya di Pudu Sentral naik bus ke Genting Highland ini. Sayang sekali saat tiba di sana, kabel karnya atau gondolanya sedang dalam perawatan. Jadi cukuplah berkeliling di sekitar saja, menikmati kue teo di tempat ada di semacam kayak Pujasera gitu di sana. Sebelum siangnya ke terminal bus. Saya ambil perjalanan langsung dari bandara. Perjalanan langsung dari Genting Highland ke bandara. Lagi-lagi bertemu orang baik, seorang ibu dengan dua anaknya asal Surabaya yang sama-sama hendak ke bandara. Dia membayari tiket bus saya. Begitulah sekelumit solo traveling saya selama 10 hari di dua negara, Thailand dan Bangkok. Sebuah perjalanan yang membuat ketagihan. Salam backpacker.